Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Ardiansa dengan NIM 22021106. Di sini saya akan mengerjakan tugas teori komunikasi. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi kelompok. Baiklah, di sini akan ada 5 materi dari komunikasi kelompok yang akan saya baca. Yang pertama ada pengertian komunikasi kelompok, kedua fungsi komunikasi kelompok, ketiga karakteristik komunikasi kelompok, keempat klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya, dan yang kelima ada teori-teori komunikasi kelompok. Nah, yang pertama ada pengertian komunikasi kelompok. Apa sih pengertian dari komunikasi kelompok itu sendiri? Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terbangun di antara beberapa orang yang memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk berbagi informasi yang dalam beberapa hal anggota kelompok tersebut biasanya diikat oleh nilai, norma, peran, tugas, kepentingan, dan bahkan ideologi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi komunikasi kelompok. Di sini ada 6 fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu ada fungsi hubungan sosial, kedua ada fungsi pendidikan, yang ketiga ada fungsi persuasi atau fungsi ajakan, yang keempat fungsi pemecahan masalah, kelima fungsi pembuatan keputusan, dan yang keenam ada fungsi terapi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang fungsi hubungan sosial. Fungsi hubungan sosial membentuk dan memelihara hubungan antara para anggotanya dengan memberikan kesempatan melakukan berbagai aktivitas rutin yang informal, santai, dan menghibur. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan mempunyai makna bagaimana sebuah kelompok baik secara formal maupun informal berinteraksi untuk saling bertukar pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada fungsi persuasi atau fungsi ajakan. Seorang anggota berusaha mempersuasikan anggota lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian yang keempat ada fungsi pemecahan masalah. Kelompok berguna untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggotanya serta mencari alternatif untuk menyelesaikannya. Kemudian yang kelima yaitu ada fungsi pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan bertujuan untuk memilih salah satu dari banyaknya alternatif solusi yang keluar dari proses pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang keenam ada fungsi terapi. Kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang karakteristik komunikasi kelompok. Apa sih karakteristik kelompok itu? Karakteristik komunikasi kelompok yaitu nama, persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu dengan yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari kelompok kecil, yaitu ditujukannya pada kognisi komunikan, prosesnya berlangsung secara dialogis, sirkular, komunikator menunjukkan pesan atau pikiran kepada komunikan, umpan balik terbentuk verbal. Karakteristik dari kelompok besar yaitu ditujukan kepada efeksi komunikan, prosesnya berlangsung secara linear, dialogis, namun berbentuk tanya jawab, sehingga topiknya tidak putus-putus, akan selalu berkelanjutan.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya. Baiklah, yang pertama yaitu ada kelompok primer dan sekunder. Nah, ini adalah kelompok yang paling umum dulu. Kelompok primer yaitu suatu kelompok yang anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak begitu akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati. Nah, untuk contoh dari anggota kelompok primer sendiri yaitu seperti keluarga, saudara, kerabat. Nah, itu adalah contoh kelompok primer. Kemudian yang kelompok sekunder contohnya yaitu seperti teman sekolah, teman kuliah. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur standar untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Nah, yang ketiga yaitu ada kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi, kelompok deskriptif dibedakan menjadi 3, yaitu ada kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan yang terakhir ada kelompok penyadar. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori komunikasi kelompok. Di sini ada 10 teori komunikasi. Yang ke-1 ada teori psikodinamika. Yang kedua ada fundamental interpersonal relations orientations. Yang ketiga ada model Fisher. Keempat ada teori perkembangan kelompok. Yang kelima ada model Cesebro, Tragan, dan McCullough. Keenam ada teori sintalitas kelompok atau group sintality theory. Yang ketujuh ada teori prestasi kelompok. Kedelapan ada drive theory. Dan 9 ada social exchange theory atau teori pertukaran sosial. Yang ke-10 yaitu ada in-group and out-group theory. Baiklah, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai teori komunikasi kelompok dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube saya ini. Terima kasih.